Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kali ini akan mempresentasikan mengenai analisis obligasi. Dengan anggota kelompok ada Lia Valencia, Alfisani, Artin May Hukmi, Angga Muhaimin, dan saya sendiri, Bayrida Rahim Maulidia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Muhaimin, NIM A1C 016008. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. A. Jenis-jenis kupon dan kurs efek obligasi. 1. Jenis-jenis obligasi dilihat dari sisi penerbit. Jika dilihat dari sisi penerbit, obligasi terbagi dalam: pertama, corporate bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik yang berbentuk badan usaha milik negara atau BUMN, ataupun badan usaha milik swasta. Yang kedua, government bond, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintahan. Yang ketiga, municipal bond, obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dan lanjut ke jenis-jenis yang kedua, yaitu jenis-jenis obligasi dilihat dari sistem pembayaran bunga. Jika dilihat dari sistem pembayaran bunga, obligasi terbagi dalam: pertama, zero coupon bond, yaitu obligasi yang tidak melakukan pembayaran bunga secara periodik, namun bunga dan pokok dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo. Kedua, kupon bond, obligasi dengan kupon yang dapat diluangkan secara periodik sesuai dengan ketentuan penerbitnya. Yang ketiga, fixed coupon bond, yaitu obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditetapkan sebelum masa penawaran di pasar perdana dan akan dibayarkan secara periodik. Yang keempat, floating coupon bond, obligasi dengan tingkat kupon bunga yang telah ditentukan sebelum jangka waktu tertentu berdasarkan suatu acuan benchmark tertentu seperti average time deposit atau ATD, yaitu rata-rata tertimbang tingkat suku bunga deposito dari bank pemerintahan dan bank swasta. Lanjut ke poin yang ketiga. Jenis-jenis obligasi dilihat dari hak penukaran atau opsi. Jika dilihat dari hak penukaran atau opsi, obligasi terbagi dalam: pertama, convertible bond, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk mengonversikan obligasi tersebut ke dalam sejumlah saham milik penerbitnya. Yang kedua, exchangeable bond, obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menukar saham perusahaan ke dalam sejumlah saham perusahaan afiliasi milik penerbitnya. Ketiga, callable bond, yaitu obligasi yang memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Dan keempat, putable bond, obligasi yang memberikan hak kepada investor yang mengharuskan emiten untuk membeli kembali obligasi pada harga tertentu sepanjang umur obligasi tersebut. Lanjut ke poin yang keempat. Jenis-jenis obligasi dilihat dari segi jaminan atau kolateralnya. Jika dilihat dari segi jaminan atau kolateralnya, obligasi terbagi dalam: poin A, secured bond, obligasi yang dijamin dengan kekayaan tertentu dari penerbitnya atau dengan jaminan lain dari pihak ketiga. Dan dalam secured bond termasuk di dalamnya yaitu yang pertama, guaranteed bond, yaitu obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan penanggungan dari pihak ketiga. Dan yang kedua, mortgage bond, yaitu obligasi yang pelunasan bunga dan pokoknya dijamin dengan agunan hipotek atas properti atau aset tetap.
Yang ketiga, collateral trust bond, yaitu obligasi yang dijamin dengan efek yang dimiliki penerbit dalam portofolionya, misalnya saham-saham anak perusahaan yang dimilikinya. Dan poin B, unsecured bond, yaitu obligasi yang tidak dijamin dengan kekayaan tertentu, tapi dijamin dengan kekayaan penerbitnya secara umum. Lanjut ke jenis-jenisnya yang kelima, yaitu jenis-jenis obligasi dilihat dari segi perhitungan imbal hasil. Jika dilihat dari segi perhitungan imbal hasil, obligasi terbagi dalam: pertama, konvensional bond, obligasi yang diperhitungkan dengan menggunakan sistem kupon bunga. Dan poin kedua, syariah bond, obligasi yang perhitungan imbal hasil dengan menggunakan perhitungan bagi hasil. Dalam perhitungan ini dikenal dua macam obligasi syariah, yaitu poin pertama, obligasi syariah mudharabah, merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan yang diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui pendapatan emiten. Poin kedua, obligasi syariah ijarah, merupakan obligasi syariah yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon atau fee ijarah bersifat tetap dan bisa diketahui atau diperhitungkan sejak awal obligasi diterbitkan. Perkenalkan, nama saya Alfizani dengan NIM A1C019010. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menghitung yield dan duration. Yield merupakan pendapatan atau imbal hasil atau tingkat pengembalian yang akan diperoleh dari investasi obligasi. Sementara itu, current yield adalah pendapatan atau penghasilan yang dihitung selama 1 tahun yang diterima berdasarkan jumlah kupon terhadap harga obligasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan dari current yield. Misalnya, obligasi pada PTX itu memberikan kupon kepada pemegang sebesar 15% per tahun, sedangkan harga obligasi tersebut adalah 95% untuk nominal 1 miliar. Maka nilai current yield-nya 150 juta atau 15% itu bunga tahunan, 950 juta atau 95% itu harga obligasi. Maka perhitungannya 15% dibagi 950 juta, maka hasilnya 15,78%. Selanjutnya ada yield to maturity. Rumus dari yield to maturity yaitu kupon plus harga pembelian dikurangi redemption value dibagi nilai periode yang tersisa dibagi harga pembelian plus redemption value dibagi 2. Nah, contohnya itu kamu membayar 800.000 untuk obligasi 1 juta, besaran suku bunga 12% dan jatuh tempo dalam 8 tahun. Pembayaran obligasi setiap bulannya sebesar 120 juta. Nah, yang ditanyakan berapa nilai YTM-nya. Nah, di sini sudah diketahui kupon sebesar 120.000, nilai periode yang tersisa 8 tahun, redemption value-nya 1 juta, harga pembeliannya 800.000. Maka perhitungannya 120.000 ditambah 1 juta dikurangi 800.000 dibagi 8 dibagi 1 juta plus 800.000 dibagi 2, sehingga 145 dibagi 900, maka hasilnya 16,11%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan current yield dan YTM. Current yield merupakan hasil investasi saat ini yang digunakan untuk membuat penilaian atau ukuran yang menghubungkan antara harga obligasi saat ini dan bunga tahunan yang dihasilkan oleh obligasi. Sedangkan YTM adalah tingkat pengembalian yang diantisipasi terkait obligasi.
yaitu hasil investasi obligasi hingga jatuh tempo merupakan total pengembalian investasi YTM. Sedangkan hasil investasi saat tidak bisa menunjukkan hal tersebut current yield. Jika obligasi dibeli dengan diskon dari nilai nominal, YTM akan lebih tinggi daripada current yield karena diskon kupon dan nilai nominal obligasi dapat meningkatkan hasil investasi. Di sisi lain, premi dibayarkan untuk obligasi YTM akan lebih rendah dari current. Jadi saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Kali ini saya akan membahas mengenai menilai resiko dan return obligasi. Dalam menilai resiko dan return obligasi itu kita mengenal 3 hal. Yang pertama ada resiko pasar, yang kedua ada resiko likuiditas, dan yang ketiga ada resiko kredit. Saya akan membahas satu-satu, tapi kita akan memulai dari resiko pasar terlebih dahulu. Apa sih itu resiko pasar? Resiko pasar itu sendiri merupakan naik turunnya suku bunga yang dapat mempengaruhi harga obligasi. Untuk menentukan besarnya kupon obligasi yang akan diterbitkan, pemerintah maupun perusahaan itu mengacu pada suku bunga Bank Indonesia saat itu. Misalkan nih, suku bunga Bank Indonesia 5,5% dan obligasi yang diterbitkan dengan kupon sebesar 6%. 1 tahun kemudian, Bank Indonesia menaikkan suku bunganya menjadi 5,75%. Otomatis obligasi yang diterbitkan juga meningkat, yaitu sebesar 6,25%. Hal ini tentunya akan lebih menarik bagi para investor, karena nilai obligasinya lebih besar daripada nilai obligasi yang diterbitkan pada tahun sebelumnya, yang mana itu merupakan nilai obligasi A. Maka nilai obligasi A itu harus dijual dengan harga diskon agar itu terlihat menarik di mata investor. Selanjutnya, kita mengenal dengan resiko likuiditas. Resiko likuiditas itu merupakan keadaan di mana sulit menjual kembali obligasi yang dimiliki oleh investor di pasar sekunder karena terbatasnya pembeli maupun sebaliknya. Lalu yang terakhir ada yang dikenal dengan namanya resiko kredit. Resiko kredit itu keadaan di mana penerbit tidak bisa membayar kupon atau pokok obligasi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Maka dari itu dibuatlah 3 perusahaan pemeringkat kredit untuk mengukur nilai obligasi. Yaitu ada 3. Yang pertama Moody Investor Service, yang kedua ada Standard & Poor's Corporation, dan yang ketiga ada Fitch Ratings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayrida Rahayu Maulidia dengan NIM A1C0190444. Jadi saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan saya akan membahas bagaimana caranya menghitung return, menghitung expected return, dan menghitung resiko. Jadi, di sini sekarang saya akan membahas mengenai bagaimana caranya kita menghitung return atau pengembalian. Return atau pengembalian sendiri dapat kita hitung menggunakan rumus PT-1 ditambah D per PT-1 dikali dengan 100%. Di mana PT itu merupakan harga atau nilai periode T atau tertentu, PT-1 merupakan harga atau nilai periode yang ada sebelumnya, dan D sama dengan dividen yang dibayar pada periode tertentu. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke contoh soal. Contohnya, Santi membeli saham dengan nilai nominal 1.000. 1 tahun yang akan datang, saham ini dijual dengan harga 1.200. Perusahaan memberikan dividen kepada Santi tahun ini senilai 100. Berapakah tingkat keuntungan atau return yang diperoleh dari investasi tersebut? Nah, cara kita menghitung adalah dengan memasukkan rumus yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kita masukkan angka-angkanya. PT-nya ada 1.200 dikurangi dengan PT-1-nya 1.000 ditambah D-nya 100 dibagi dengan PT-1-nya 1.000 dan dikali dengan 100%. Maka nanti akan menghasilkan angka 30%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya kita bisa menghitung expected return. Expected return atau kita lambangkan dengan ER dapat dihitung dengan sigma PI dikali RI, di mana PI itu sama dengan probabilitas skenario, RI sama dengan return atau tingkat keuntungan skenario, dan ER sama dengan expected return. Sebagai contohnya, terdapat 2 aset yaitu A dan B. Informasi yang diberikan untuk menghitung return dan resiko adalah probabilitas tingkat keuntungan yang diharapkan.
Seperti yang ditampilkan bahwa kita di sana memiliki tabel. Dalam tabel tersebut terdapat kondisi perekonomian, probabilitas, Astra atau aset Astra yang dilambangkan dengan A, dan ada niaga, aset niaga yang dilambangkan dengan B. Di sana terdapat isinya dari masing-masing kolom. Ada untuk kondisi perekonomian ada sangat baik, baik, normal, jelek, dan sangat jelek. Untuk probabilitas semuanya 0,20. Dan untuk aset Astra di sana ada 20%, 10%, 7,5%, 5%, 2,5%. Dan untuk aset niaga ada 2,5%, 4%, 6%, 6,5%, dan 7%. Untuk pertama kalinya, kita akan menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan aset Astra atau A. Pertama-tama kita bakalan memisahkan dulu nih tabel-tabelnya untuk yang aset Astra terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam rumus ER sama dengan sigma PI dikali RI, di mana ERA sama dengan atau expected return dari aset A sama dengan 0,20 dikali 20% ditambah 0,20 dikali 10% ditambah 0,20 kali 7,5% ditambah 0,20 kali 5% ditambah 0,20 dikali 2,5%. Angka-angka ini semuanya saya dapatkan dari tabel yang sudah saya cantumkan di sebelah kiri. Maka nanti expected return dari A-nya sama dengan akan menghasilkan angka 0,09 atau 9%. Selanjutnya, kita akan menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan dari aset niaga atau B. Masih seperti cara yang sebelumnya, kita pisahkan dulu tabelnya khusus untuk yang aset niaga untuk kali ini. Kita masukkan semua angka-angkanya ke dalam rumus sama seperti yang sebelumnya, seperti aset Astra, dan akan menghasilkan angka atau expected return untuk aset B adalah 5,2 atau 5,2%. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil di sini adalah expected return dari aset Astra itu 9% dan expected return dari aset niaga adalah 5,2%. Di sini dapat kita lihat bahwa aset Astra itu memiliki expected return yang lebih besar, dan dapat kita simpulkan pula bahwa pastinya investor akan memilih aset Astra karena memiliki expected return yang lebih besar daripada aset niaga. Baik, jadi selanjutnya kita akan membahas bagaimana caranya untuk menghitung resiko. Untuk menghitung resiko kita akan menggunakan dua tahap. Jadi tahap pertama kita mencari variance return-nya terlebih dahulu. Variance return itu sendiri dapat kita cari menggunakan rumus sigma PI dikali RI dikurang ER kuadrat, di mana PI itu sama dengan probabilitas skenario, RI sama dengan return atau tingkat keuntungan skenario, dan ER sama dengan expected return. Sebagai contohnya kita akan menghitung variance return dari aset A atau Astra. Kita masukkan semua angka-angkanya. Angka-angka ini saya dapatkan dari tabel Astra yang sebelumnya sudah ditampilkan, yaitu 0,2 dikali 20% dikurang 9% kuadrat tambah 0,2 dikali 10% kurang 9% kuadrat, dan seterusnya, yang nantinya akan menghasilkan variance return sebesar 36,5. Dan selanjutnya saya akan menghitung mengenai variance return dari aset niaga atau B. Kita masukkan kembali angka-angka dari tabel yang ada pada aset niaga ke dalam rumus dan akan menghasilkan variance return yaitu 2,86. Dan langkah kedua adalah kita akan menghitung standar deviasi return-nya. Standar deviasi return itu sendiri terdapat dua rumus, tapi dua rumus ini hasilnya akan sama aja, jadi kalian bisa memilih ingin menggunakan rumus yang mana, yang pertama atau yang kedua, karena hasilnya bakal sama aja. Rumusnya dari standar deviasi itu sendiri ada variance return di pangkat 1,5 atau 0,5, atau bisa juga menggunakan rumus variance return akar dari variance return itu sendiri. Nah, sebagai contohnya kita menggunakan rumus yang pertama untuk mencari standar deviasi dari aset Astra. Jadi kita tinggal masukkan variance return dari aset Astra itu 36,5 dipangkatkan 0,5 atau pangkat setengah, nanti akan menghasilkan standar deviasi yaitu 6,04%.
Apabila menggunakan cara kedua, variance returnnya kita akar pangkatkan dan nanti akan menghasilkan 6,04. Hasilnya sama aja, jadi kalian bisa memilih mau menggunakan rumus yang mana. Dan apabila kita menghitung yang aset niaga juga caranya sama, variance returnnya menggunakan rumus yang pertama, variance returnnya kita pangkat setengah atau pangkat 0,5 akan menghasilkan standar deviasi 1,69%. Dan bila menggunakan cara yang kedua akan menghasilkan 1,69%. Perkenalkan, nama saya Artin Mehukmi, NIM A1C019029. Materi yang akan saya sampaikan yakni menyimpulkan keputusan membeli atau menjual obligasi. Jika Anda berminat memilih instrumen obligasi sebagai investasi Anda harus memahami dulu kondisi pasar obligasi saat ini. Ini untuk menentukan apakah Anda akan membeli obligasi baru atau menjualnya, atau akan tetap memegang obligasi tersebut sampai masa akhir jatuh tempo. Dalam mengambil keputusan, jika Anda investor pemula, ada baiknya Anda meminta bantuan dan saran dari manajer investasi, di mana manajer investasi adalah pihak yang secara profesional memiliki tugas untuk mengelola dana dari nasabah atau investor dalam berbagai penempatan instrumen investasi seperti saham, obligasi, deposito, dan ragam produk investasi lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi para investor. Anda bisa berkonsultasi dengan manajer investasi tentang kaitan kondisi perekonomian saat ini kaitannya dengan pasar obligasi. Pasar obligasi berkaitan erat dengan kondisi perekonomian suatu negara. Pada umumnya, suatu obligasi akan menarik bila kondisi ekonomi sedang cenderung menurun. Dalam pertumbuhan ekonomi yang lambat, tingkat bunga akan cenderung turun dan harga obligasi akan naik. Dalam kondisi di mana inflasi meningkat, suku bunga akan cenderung meningkat juga. Tingkat inflasi nantinya akan mempengaruhi tingkat bunga pasar, dan selanjutnya tingkat bunga tersebut akan mempengaruhi harga dan yield obligasi. Karena itu, pemahaman atas kondisi perekonomian dan pasar obligasi sangatlah diperlukan bagi investor. Jika Anda meminta bantuan manajer investasi, maka manajer investasi akan melakukan penilaian dan analisa atas portofolio Anda yang dikelolanya agar tidak mengalami penurunan. Manajer investasi dapat memberikan saran kepada investor untuk melakukan penukaran obligasi atau biasa disebut dengan bond swap. Cara ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat imbal hasil obligasi. Sebagai contoh, ketika memperkirakan kenaikan tingkat bunga pasar akan naik, maka manajer investasi akan memberikan saran untuk menjual obligasi jangka panjang dengan bunga tetap dan membeli obligasi jangka pendek dengan bunga mengambang. Penjualan bunga tetap adalah cara yang dilakukan oleh investor untuk mengurangi kerugian. Karena jika suku bunga naik, maka hampir seluruh harga obligasi dengan bunga tetap mengalami penurunan. Tujuan dari pembelian obligasi dengan bunga mengambang adalah untuk memperoleh keuntungan kenaikan tingkat bunga pasar tersebut. Hal ini dilakukan karena kupon obligasi berbunga mengambang ikut naik seiring tingkat suku bunga pasar. Sebaliknya, jika manajer investasi memperkirakan tingkat suku bunga pasar akan menurun, maka manajer investasi akan memberikan saran untuk menjual obligasi dengan bunga mengambang dan membeli obligasi bunga tetap berjangka panjang.
Tujuan penjualan obligasi dengan bunga mengambang ini adalah untuk diversifikasi portofolio yang memiliki tingkat pengembalian yang rendah. Ini karena saat ini suku bunga mengalami penurunan, maka kupon yang diterima juga turun.